Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Haji Kamal Hasuna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nida Munirah, Sofianor, dan Cahya yang akan presentasi pada hari ini dengan judul Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Di sini kami akan menjelaskan yaitu pengertian wawasan Nusantara, aspek wawasan Nusantara, hakikat wawasan Nusantara, fungsi wawasan Nusantara, tujuan wawasan Nusantara, kedudukan wawasan Nusantara, pengertian ketahanan nasional, tujuan ketahanan nasional, fungsi ketahanan nasional, ciri ketahanan nasional, dan asas ketahanan nasional. Baik, langsung saja poin pertama yaitu wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara umum adalah sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, dimulai dari lingkungannya dan mengutamakan persatuan serta kesatuan wilayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan untuk warga negara Indonesia didasarkan pada Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Wawasan Nusantara secara epistemologi adalah cara pandang terhadap kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Istilah wawasan Nusantara berasal dari kata wawas, yaitu bahasa Jawa, yang artinya pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi, dan kemudian ditambahkan akhiran an, sehingga arti wawasan adalah cara pandang, cara tinjau, dan cara melihat. Sedangkan kata Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu Nusa yang berarti pulau atau kesatuan kepulauan, dan Antara yang berarti letak antara dua unsur, yaitu dua benua dan dua samudra. Nah, menurut Profesor Dr. Wan Usman, wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Selanjutnya, aspek wawasan Nusantara. Berikut beberapa aspek wawasan Nusantara. 1. Aspek kewilayahan Nusantara. Aspek ini memperhatikan daerah, wilayah Nusantara di mana Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan keanekaragaman jenis flora dan fauna. 2. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya adalah di mana kita harus menghargai setiap budaya yang berbeda yang dimiliki oleh berbagai daerah di Indonesia. Jadi, perbedaan yang ada di Indonesia harus menjadi senjata untuk membuat negara ini semakin maju dan bersatu sehingga Indonesia semakin kuat dan kokoh. Selanjutnya, hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara di mana cara pandang yang ada dalam Nusantara untuk mencapai keutuhan nasional. Jadi, hakikat wawasan Nusantara adalah di mana sikap dan tidak kita menunjukkan bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang memiliki peran penting untuk memajukan Indonesia. Hal ini bisa mencegah perpecahan antar warga negara yang sering menimbulkan masalah dalam negara. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Secara umum, berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dibedakan dalam beberapa pandangan sebagai berikut. 1. Mampu menjaga konsepsi ketahanan nasional, di mana konsep pembangunan nasional, pertahanan keamanan dan kewilayahan. 2. Wawasan pembangunan yang memiliki cakupan politik, kesatuan ekonomi, bahkan kesatuan sosial dan politik yang berdampak pada kesatuan pertahanan dan keamanan. 3. Wawasan pertahanan keamanan, di mana wawasan Nusantara bisa menjaga keutuhan dan keamanan negara yang menjadi kekuatan negara. 4. Terakhir adalah wawasan Nusantara yang berkaitan dengan perbatasan negara.
Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Kepentingan tersebut tetap dihargai agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Tujuan nasional negara Indonesia dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedudukan merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi, bangsa dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. 2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional. 3. Wawasan Nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional. 4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional, berkedudukan sebagai landasan konsepsional. 5. GBHN sebagai politik dan strategi nasional atau sebagai kebijakan dasar nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional. Yang saya akan melanjutkan yaitu ketahanan Nusantara. Ketahanan nasional adalah keuletan dan ketangguhan suatu bangsa yang mampu menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang tidak membahayakan integrasi, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam mengatasi segala tantangan, hambatan dan ancaman, juga secara langsung ataupun tidak langsung, dalam perjuangan mencapai cita-cita atau tujuan nasionalnya. Bangsa Indonesia tidak terhindar dari berbagai ancaman-ancaman yang kadang-kadang membahayakan keselamatannya. Cara agar dapat menghadapi ancaman-ancaman tersebut, bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan, keuletan, dan daya tahan yang dinamakan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional. Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapat kesempatan rakyat dan mengaktualisasi diri. Fungsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional mempunyai fungsi sebagai 1. Daya tangkal dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan. Ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integrasi, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang membuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ketahanan nasional. 1. Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah.
yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan dan gangguan yang timbul. 2. Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari pencapaian tujuan yang dicita-citakan. 3. Ketahanan nasional diwujudkan sebagai kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan berdasarkan rasa cinta tanah air, setia kepada perjuangan, ulet dalam usaha yang didasarkan pada ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, keuletan dan ketangguhan sesuai dengan perubahan yang dihadapi sebagai akibat dinamika perjuangan, baik dalam pergaulan antar bangsa maupun dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Asas ketahanan nasional. Pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia didasari pada asas sebagai berikut. 1. Kesejahteraan dan keamanan. 2. Utuh menyeluruh terpadu. 3. Kekeluargaan. 4. Mawas diri. Nah, di sini ada fun facts. Tahukah kalian, Insinyur Haji Raden Djuanda Kartawijaya adalah Perdana Menteri Indonesia ke-10, sekaligus yang terakhir. Dan deklarasi beliau yang dinamakan Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, menjadi tonggak sejarah lahirnya wawasan Nusantara. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.